Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul We Have Power to Control It. Seorang teman merasa kecewa saat dalam sebuah permainan mendapati tokoh yang selama ini dikaguminya ternyata melakukan kecurangan kecil demi memenangkan pertandingan. Konon, jika ingin melihat karakter seorang pria, lihatlah dalam permainan. Semua orang ingin menang. Itu hal yang lumrah dan wajar ala dunia. Namun, saat kita mengenal Allah secara pribadi dan menyadari bahwa kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh, itu mengubah banyak hal. Awalnya, pemahaman ini hanya sebagai teori semata, sebagai pengetahuan di kepala. Namun, saat dipraktikkan, ternyata mempunyai kekuatan yang tak terduga. Semakin kita konsisten mengisi pikiran dan hati kita dengan firman-Nya, semakin kita menyerap karakter, ketenangan, hikmat Tuhan yang tanpa disadari mengubah cara kita meresponi berbagai hal dalam kehidupan. Ada kalanya kita kewalahan menghadapi beratnya masalah yang seolah meneror dari segala jurusan, menggoda agar segera bereaksi, mengambil sikap secara otomatis mengikuti perasaan saat itu. Itu normalnya respon kita dulu. Dengan memahami pengertian roh, jiwa, dan tubuh, kemudian kita disadarkan, oh, emosi. Kemarahan ini artinya yang beroperasi itu jiwa kita. Jiwa terdiri dari pikiran, emosi, kehendak, dan imajinasi. Jika saya meresponi dari jiwa, berarti tidak berjalan bersama Tuhan. Allah itu roh. Jika berespon selaras dengan Tuhan, maka seharusnya kita berespon sesuai dengan roh, bukannya jiwa. Buah roh itu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berarti respon emosi, marah, tersinggung itu di luar Tuhan. Dengan menyadari hal ini, kita bisa mundur beberapa langkah, melihat dan mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan. Dengan teknik sederhana ini menghindarkan kita dari ribuan pertempuran yang tidak perlu. Tentu saja semua ini tidak terjadi begitu saja, perlu latihan. Bahkan meski sudah sukses mengendalikan diri selama berkali-kali, tidak berarti akan sukses selamanya. Kadang kita bisa tergoda untuk kembali berespon dari jiwa saat lelah, kurang nyaman, dan berbagai penyebab lainnya. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri sudah menjadi pribadi yang terampil secara rohani. Segala pencapaian itu bisa diraih jika kita terus-menerus di dalam Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Teknik untuk menguasai diri adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kita hanya bisa mengontrol kata-kata kita dan tidak bisa mengontrol kata-kata orang lain. Saat orang lain melontarkan kata-kata negatif, tuduhan, dan lain-lain, entah benar atau tidak, pilihan ada di tangan kita. Respon apa yang akan kita ambil? Dilawan, dibiarkan, atau ditanggapi nanti setelah suasana lebih kondusif?
Kita hanya bisa mengontrol sikap kita dan tidak bisa mengontrol sikap orang lain. Semakin kita mengenal Tuhan, kemanapun kita pergi diharapkan agar saat orang melihat kita, mereka melihat Tuhan di dalam kita. Wow, ini benar-benar tanggung jawab yang tidak mudah. Tanpa menempel erat pada Tuhan, nyaris mustahil untuk dicapai. Kita hanya bisa mengontrol keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Masuk akal atau tidak, kita tidak bisa memaksa orang lain berubah. Kita hanya bisa mempengaruhi seseorang, tetapi keputusan ada di tangan masing-masing. Nah, sekarang tergantung kita dalam menanggapinya. Ending seperti apa yang hendak diambil di tengah kondisi yang mungkin saja tidak menyenangkan hati kita. Kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain tentang kita, tetapi kita dapat mengontrol pendapat kita tentang diri kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan pendapat kita tentang diri kita sendiri dan merealisasikannya. Tuhan menciptakan setiap kita menjadi pribadi yang unik, limited edition. Tidak ada duanya di dunia ini. Seberapa tinggi kita naik, tidak ada yang bisa menghalanginya, asalkan kita berkolaborasi dengan Tuhan. Berita baiknya, lakukan saja apa yang terbaik yang kita bisa. Tuhan akan menjadikannya luar biasa saat kita depend on God, bergantung kepadanya. Setuju? Make sure you don't see yourself through the eyes of those who don't value you. Know your worth even if they don't. Quote dari Tim Davis. Pastikan Anda tidak melihat diri Anda dari sudut pandang orang yang tidak menghargai Anda. Ketahuilah nilai Anda meskipun mereka tidak melakukannya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.